Shalom untuk kita semua. Hari ini saya ingin berbicara untuk kita merenungkan firman Tuhan dari satu kisah yang menarik, yaitu Yudas Iskariot. Mungkin semua orang Kristen sudah mengenal siapa Yudas Iskariot yang ada di Alkitab. Dan bahkan para pendeta pengkhotbah sering sekali mengkhotbahkan kita jangan seperti Yudas Iskariot yang menjual dan mengkhianati Yesus. Hanya demi uang 30 keping perak, dia menjual Yesus. Tetapi kalau kita lihat sisi historis dari kisah Yudas Iskariot, kita akan memiliki paradigma yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita lihat dari kisahnya, itu ada tertulis di dalam Matius pasal 26. Judul perikopnya Yudas mengkhianati Yesus. Dan nanti di Matius pasal 27, Yudas menyesal dan mati gantung diri. Nah, ingin saya beritahu di renungan ini, kita akan lihat dari sisi historis atau sisi lain, bahwa Yudas Iskariot itu tidak jauh berbeda dengan Petrus. Petrus yang kita tahu adalah pemimpin rasul yang paling banyak berbicara kepada Yesus, memiliki paradigma yang sama dengan orang Yahudi pada zaman itu. Apa itu? Bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka akan angkat sebagai raja untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Hampir semua orang Yahudi memiliki pemahaman dari Perjanjian Lama bahwa Mesias akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain. Dan itu paradigma yang sudah dimiliki Petrus. Berkali-kali dia salah memahami Yesus sebagai Mesias. Bahkan Yesus sempat menghardik dia dengan mengatakan, "Enyala kau iblis." Karena pemahaman Petrus tentang Mesias salah. Begitu juga dengan Yudas. Jika kita mengambil sumber-sumber lain atau sisi historis, Yudas ini juga berharap bahwa Yesus adalah Mesias yang membawa mereka kepada kemenangan melawan penjajahan Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara harus tahu, Yudas Iskariot yang berarti Yudas dari Keriot adalah tempat di mana banyak sekali muncul orang-orang seperti orang Zelot yang memberontak dan melawan orang Romawi. Jadi memang sifat di dalam diri Yudas ini ingin melawan, memberontak. Dan dia berharap penuh kepada Yesus sebagai Mesias. Nah, yang pertama kita pelajari, apa motif Yudas menjual Yesus? Selama ini kita mengetahui motif utamanya hanya uang. 30 keping perak. Yang kita ketahui itu adalah harga seorang budak. 30 keping perak. Tetapi kalau kita lihat dari sisi lain, yang seperti saya katakan tadi, Yudas menjual Yesus karena dia ingin Yesus mulai menunjukkan kemesiasannya, memberontak melawan Romawi. Dengan Yudas menjual Yesus, yang pertama, Yudas ingin pengikut-pengikut Yesus selama ini yang diberi makan 5 roti 2 ikan ada sekitar 5.000 sampai 10.000 orang, begitu juga dengan kepada bangsa asing 4.000 orang, akan ikut memberontak untuk membebaskan Yesus. Itu motif pertama. Kalau kita lihat dari sudut pandang lain, Bapak Ibu Saudara. Yudas menjual Yesus supaya banyak orang-orang tergerak, terutama pengikut Yesus selama ini yang begitu banyak ribuan orang, datang untuk membebaskan Yesus. Sehingga terjadi peperangan. Sehingga terjadi bentrokan antara orang Yahudi yang selama ini mengikut Yesus, mengagung-agungkan Yesus karena mukjizatnya, melawan orang Romawi supaya Yesus dibebaskan. Itulah motif pertama Yudas. Dan yang kedua, ketika itu tidak terjadi, tidak ada orang yang datang. Ya, murid-murid pun dari jauh, bahkan ada yang lari. Tidak ada yang mau membebaskan Yesus. Yudas mulai bingung. Tetapi ada satu harapan lain. Bahwa Yudas ingin ketika Yesus ditangkap, Yesus menunjukkan kuasa kemesiasannya. Mungkin dia melakukan suatu hal spektakuler, karena selama ini mereka melihat dia banyak melakukan mukjizat. Mungkin dia melakukan suatu ilmu yang bisa langsung menghancurkan orang Romawi. Yudas berharap penuh itu. Tetapi apa yang terjadi? Yang pertama, motifnya gagal karena tidak ada orang banyak yang datang. Walaupun selama ini Yesus begitu banyak murid dan pengikutnya. Yang kedua, Yesus hanya diam. Yesus tidak banyak berbicara. Yesus bahkan tersiksa, tercambuk sebelum disalib. Yudas mulai pedih, mulai sedih. Harapannya hilang. Ternyata Yesus tidak menunjukkan kuasanya sebagai Mesias. Yesus tidak melakukan mukjizat untuk menghantam orang Romawi. Tidak.
Yesus menerima dengan pasrah. Karena memang sesuai nubuatan dan misi dia memang harus mati di kayu salib. Pemahaman Petrus, pemahaman Yudas tentang Mesias salah kaprah. Dan diliputi kesedihan yang begitu dalam. Yudas menyesal. Dan kita tahu di pasal 27, dia mengembalikan 30 keping perak, melemparkannya kepada imam-imam. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan motif yang saya beritahu ini, kita memiliki sudut pandang yang lain dalam menilai Yudas Iskariot. Ternyata dia berharap penuh dengan kemesiasan Yesus untuk membebaskan mereka dari Romawi, dari bangsa asing. Ternyata Yesus tidak melakukan apa-apa. Ternyata tidak ada penggemar banyak yang datang untuk memberontak supaya Yesus dibebaskan. Tidak ada. Yudas menyesal. Dan akhirnya dia mengembalikan 30 keping perak. Dan dia begitu depresi. Nah, disinilah bedanya Petrus dengan Yudas. Petrus menyangkal, dia depresi, tetapi Yesus datang kepada dia dan dia bertobat penuh. Tetapi Yudas yang juga depresi, pedih, gurunya gagal, pemahaman Mesiasnya salah, dia mengembalikan uang, itu bukti menyesalnya. Jadi Bapak Saudara, itu adalah salah satu ciri positif yang bukan untuk kita hakimi. Dia mengembalikan uang itu. Karena memang motifnya, kalau kita lihat dari sudut pandang yang saya beritahu pada hari ini, bukan soal uang. Dia mengembalikan uang itu. Dan di dalam kedepresiannya, mungkin dia secara psikologi adalah orang yang introvert, yang memendam, sehingga dia bunuh diri. Dan kita tahu beda dengan Petrus. Petrus itu orangnya ekstrovert. Sehingga ketika Yesus datang untuk menasihati dia, dia pun bangkit kembali sebagai soko guru rasul yang memimpin murid-murid lain. Yudas bunuh diri. Tetapi, dari kisah ini yang kita tahu motif Yudas bukan uang. Kita tidak perlu menghakimi Yudas secara mendalam. Betul ya? Saya selalu beritahu kepada rekan-rekan, kepada jemaat, Petrus, Yudas, itu adalah kita. Orang Kristen kebanyakan. Kita ini menyangkal Yesus. Kita ini mengkhianati Yesus. Bahkan mungkin kita menjual Yesus hanya untuk kepentingan dunia. Jadi stop memiliki paradigma, jangan seperti Yudas, jangan seperti Yudas, jangan seperti... Iya betul, secara praktis itu betul. Tentu kita jangan seperti Yudas, tentu kita jangan seperti Petrus yang lama, tetapi jadi Petrus yang baru. Tetapi coba lihat dari sisi lain, pengharapan dia yang gagal terhadap kemesiasan Yesus. Dan di dalam kepedihannya, dia akhirnya bunuh diri. Berapa banyak di antara kita yang berharap doa kita terjawab? Yang berharap mengikut Yesus itu pasti segala sesuatunya baik. Ternyata tidak terjawab. Dan kalau kita menemukan orang-orang seperti ini, jangan kita hakimi. Jangan kita bilang teologimu salah, doktrinmu salah. Tapi kita datang memberitahu yang benar dengan penuh kasih. Karena kita tidak tahu psikologi setiap orang. Jangan-jangan psikologinya sama seperti Yudas. Di balik kepedihannya mendalam mengikut Tuhan selama ini, dia menjadi Kristen. Semuanya tidak terkabul, malah hidupnya makin hancur. Jangan-jangan malah kita hakimi, dan dia akan berakhir seperti Yudas. Perenungan hari ini membawa kita kepada satu momen. Sadarilah, apakah kita Yudas? Apakah kita Petrus? Tetapi satu yang pasti, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita memiliki doktrin pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus sebagai Mesias, maka kita akan bangkit seperti Petrus yang baru, memberitakan kebenaran firman. Haleluya.